Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Bapak harap dalam keadaan sehat dan tetap mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Tujuan pembelajaran yaitu siswa-siswi diharapkan mampu menjelaskan hakikat ilmu fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Kedua, siswa-siswi diharapkan mampu merancang prosedur kerja ilmiah dan keselamatan kerja. Perhatikan fenomena atau ilustrasi berikut ini. Pasti kalian mengenal Sir Isaac Newton, ilmuwan asal Inggris yang terkenal dengan kisah uniknya bersama apel. Saat duduk di bawah pohon apel, Newton melihat ada apel yang jatuh dari pohonnya. Newton tidak serta-merta diam. Newton malah melakukan penyelidikan atau memberikan suatu pertanyaan terbesar, yaitu mengapa apel jatuh ke bawah? Kenapa tidak ke atas saja? Nah, berpijak dari pertanyaan tersebut, Newton berhasil menemukan suatu besaran yang disebut gaya gravitasi. Ternyata hal yang menyebabkan apel jatuh ke bawah adalah gaya tarik bumi yang arahnya ke bawah menuju pusat bumi. Dari kasus yang dialami Newton bersama apelnya, di manakah peran fisika? Nah, pada hakikatnya Newton telah menerapkan hakikat fisika, yaitu fisika sebagai sikap. Sikap Newton selalu ingin tahu, kreatif, dan jujur. Lalu apa sebenarnya hakikat fisika itu? Fisika adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan alam atau sains. Sains adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala alam yang terjadi yang didasarkan pada hasil pengamatan, eksperimen, dan analisis. Nah, apakah yang dimaksud dengan fisika? Istilah fisika berasal dari istilah bahasa Yunani, yaitu physis, yang artinya alam. Dalam hal ini, fisika adalah ilmu yang mengkaji tentang sifat dasar materi atau zat dan energi serta interaksi antara materi dengan energi tersebut. Nah, di dalam fisika, sifat dasar suatu materi dan interaksinya dengan energi dideskripsikan berdasarkan gejala atau fenomena alam yang ditujukan pada materi tersebut. Nah, tadi dijelaskan bahwa fisika merupakan bagian dari ilmu sains. Maka, hakikat fisika itu apa? Nah, ada 3 hakikat dari fisika, yaitu fisika sebagai sikap, kedua, fisika sebagai proses, dan fisika sebagai produk. Mari kita bahas satu persatu. Nah, fisika sebagai produk. Nah, fisika sebagai produk adalah kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Fakta adalah keadaan yang sesungguhnya dari suatu benda atau fenomena alam yang tertangkap oleh indera manusia yang diakui oleh banyak orang sebagai suatu kenyataan. Contoh, karet itu bersifat elastis. Nah, itu adalah fakta. Konsep adalah gagasan atau abstraksi dari suatu benda atau fenomena alam yang mempunyai sifat atau simbol tertentu. Konsep berfungsi sebagai penghubung antara suatu fakta dengan fakta yang lain yang saling berhubungan. Contoh, kecepatan adalah perubahan posisi suatu benda tiap satuan waktu. Prinsip adalah pola umum dari hubungan antara konsep-konsep yang berkaitan. Contoh-contoh prinsip dalam fisika. Benda memuai ketika dipanaskan dan menyusut ketika didinginkan. Kemudian hukum. Hukum adalah prinsip yang bersifat spesifik dari kebenarannya yang telah diterima karena kebenarannya telah teruji secara konsisten dan didukung oleh bukti-bukti secara ilmiah. Contoh, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat dirubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain, yang disebut dengan hukum kekekalan energi. Kemudian teori. Teori adalah kerangka yang lebih luas dari berbagai prinsip yang berhubungan. Contoh, teori atom Rutherford. Atom tersusun atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Rumus atau formula adalah pernyataan matematis dari suatu fakta, konsep, prinsip, hukum atau teori yang menggambarkan hubungan keterkaitan antara variabel-variabel
yang menggambarkan benda atau fenomena alam tertentu. Kemudian model. Model adalah representasi dari suatu benda atau sistem yang dibuat sebagai visualisasi untuk memudahkan pemahaman terhadap suatu benda atau fenomena alam tertentu. Kemudian fisika sebagai proses ilmiah. Nah, fisika sebagai proses ilmiah berkaitan dengan cara kerja para ilmuwan untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang menyusun fisika. Adapun proses sains yang harus dilakukan oleh seorang ilmuwan dalam melakukan penyelidikan ilmiah, yaitu mengamati, kemudian mengklasifikasikan, melakukan pengukuran, mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis, merencanakan dan melakukan penyelidikan, kemudian menginterpretasi dan menafsirkan data atau informasi, kemudian mengkomunikasikan. Kemudian fisika sebagai sikap. Nah, fisika sebagai sikap menggambarkan rasa ingin tahu dan rasa penasaran mereka yang besar, diiringi dengan rasa percaya sikap objektif, jujur dan terbuka, serta mau mendengarkan pendapat orang lain. Sekarang kita mempelajari tentang ruang lingkup fisika. Ruang lingkup fisika sangatlah luas. Nah, dapat kita bagi dalam dua kategori, yaitu fisika klasik dan fisika modern. Fisika klasik adalah cabang fisika yang lahir atau dikembangkan sebelum abad ke-20. Sementara fisika modern adalah fisika yang lahir atau dikembangkan setelah abad ke-20. Nah, kategori dari fisika klasik itu ada mekanika, bunyi, termodinamika, listrik magnet, optika. Kemudian, kategori dari fisika modern yaitu fisika suhu rendah, fisika kuantum, fisika zat padat, fisika zat terkondensasi, fisika inti, fisika relativistik, dan fisika plasma. Fisika juga dapat digabungkan dengan disiplin ilmu lainnya, misalnya astrofisika, biofisika, fisika kimia, ekonomifisika, geofisika, dan fisika medis. Baik, tadi kita sudah mempelajari tentang hakikat fisika dan ruang lingkup fisika. Sekarang kita mempelajari tentang metode ilmiah. Nah, syarat-syarat yang harus dipenuhi dari suatu pengetahuan adalah pertama, objektif, kemudian metodik, ketiga, sistematik, dan keempat, berlaku umum. Objektif artinya pengetahuan sesuai dengan objek atau didukung fakta empiris. Kedua, metodik artinya pengetahuan itu diperoleh dengan menggunakan cara-cara tertentu yang teratur dan terkontrol. Ketiga, sistematik. Sistematik adalah pengetahuan itu disusun dalam suatu sistem yang satu sama lain saling berkaitan dan saling menjelaskan sehingga seluruhnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Kemudian berlaku umum. Nah, artinya pengetahuan itu tidak hanya diamati oleh seseorang atau beberapa orang saja, tetapi semua orang dengan cara eksperimen yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Nah, sekarang, bagaimana langkah-langkah melakukan operasional metode ilmiah? Kegiatan ilmiah itu langkah-langkahnya seperti apa? Nah, ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk berpikir secara ilmiah, yaitu melakukan pengamatan atau observasi. Ini adalah langkah awal dalam suatu penelitian. Kemudian, merumuskan masalah. Kemudian, mengumpulkan data atau informasi. Nah, informasi dapat dicari dari berbagai literatur yang ada. Bisa melalui buku, bisa melalui jurnal-jurnal yang akurat dan memiliki kredibilitas dalam penerbitannya, atau literatur-literatur yang valid. Kemudian, membuat hipotesis. Nah, dalam suatu langkah-langkah ilmiah, kita harus melakukan suatu hipotesis. Contoh, semakin lama dilakukan pemanasan, semakin tinggi kenaikan suhu dari zat cair. Nah, itu contoh kita membuat hipotesis. Kemudian, melakukan percobaan atau eksperimen. Nah,
dalam melakukan percobaan atau eksperimen, kita harus menentukan 3 jenis variabel, yaitu variabel bebas, kemudian variabel terikat, dan ketiga variabel kontrol. Variabel bebas yaitu variabel yang dapat diubah secara bebas. Kemudian variabel terikat yaitu variabel yang diteliti dan perubahannya bergantung pada variabel bebas. Kemudian variabel kontrol yaitu variabel yang selama percobaan dipertahankan tetap. Sekarang menganalisis data. Nah, menganalisis data dapat dilakukan atau disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau dengan menganalisis menggunakan suatu persamaan-persamaan tertentu yang berdasarkan dengan eksperimen yang dilakukan. Kemudian setelah menganalisis, kita menarik kesimpulan. Untuk menarik kesimpulan, berarti kita sudah mulai dapat menguji hipotesis tersebut, apakah diterima atau ditolak. Itu adalah metode atau langkah-langkah cara berpikir ilmiah. Nah, kemudian kita mempelajari tentang keselamatan kerja di laboratorium. Nah, bagaimana keselamatan kerja di laboratorium? Nah, laboratorium yang baik adalah laboratorium yang menghindari kecelakaan kerja. Syarat tersebut meliputi kondisi ruangan, susunan ruangan, kelengkapan peralatan keselamatan, nomor telepon yang penting jika terjadi kebakaran, dan lain-lain. Itulah syarat-syarat laboratorium yang baik. Kemudian, ada tata tertib keselamatan kerja. Nah, untuk tata tertib keselamatan kerja ini nanti bisa dilihat pada file atau PPT yang sudah Bapak kirimkan. Nah, pada kesempatan kali ini yang Bapak harus jelaskan kepada Anda semua tentang simbol keselamatan kerja. Nah, pada laboratorium terdapat beberapa simbol-simbol mengenai keselamatan kerja. Nah, berikut simbol-simbol keselamatan kerja tersebut. Penanganan keselamatan dalam laboratorium. Jika terjadi kecelakaan dalam laboratorium, tentu yang paling diutamakan adalah jangan panik dan ikuti prosedur penanganan kecelakaan yang baik dan benar. Bila terkena bahan kimia, bersihkan dengan bagian kulit yang terkena bahan kimia sampai bersih. Kemudian bila terjadi kebakaran atau korsleting listrik, segera bunyikan alarm tanda bahaya dan jangan langsung disiram dengan air. Jika disiram, maka apinya akan semakin meluas. Dapat juga menggunakan hidran untuk memadamkan api. Bila kebakaran meluas, segera panggil petugas pemadam kebakaran. Itu cara-cara penanganan kecelakaan dalam laboratorium. Nah, sekarang kita mempelajari terkait dengan peranan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita melihat bahwa bumi atau alam semesta secara keseluruhan dapat dipelajari dengan fisika. Para ilmuwan mempelajari alam semesta, mempelajari fenomena-fenomena alam karena fisika. Nah, berikut beberapa contoh pengetahuan fisika dalam teknologi. Misalnya, kalian pasti mengenal hukum Newton. Momentum, impuls, mungkin dipelajari waktu SMP. Nah, pengetahuan ini diaplikasikan pada berbagai teknologi, misalnya mesin mekanik, senjata militer, dan roket. Kemudian, pengetahuan tentang termodinamika. Oleh karena kita mengerti dan memahami konsep termodinamika, maka kita dapat menjelaskan bagaimana proses fisika, misalnya pada AC yang digunakan di ruangan. Kemudian optika. Optika itu dapat menjelaskan tentang cermin, lensa, kacamata, loop, kamera, dan teleskop. Ini adalah aplikasi pengetahuan tentang optika. Baik anak-anak, demikian video pembelajaran hari ini. Silakan dipelajari, disimak baik-baik. Jika ada yang kurang jelas,
bisa ditanyakan. Bisa lewat grup WA atau melalui Google Classroom, atau bisa juga chat Bapak melalui WA. Silakan dipelajari. Dan sampai ketemu lagi di pertemuan virtual menggunakan Google Meet. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, nanti pas ketemu di Google Meet bisa juga langsung ditanyakan pada saat itu juga. Oke, sekian. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih.